kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran fisika yang sedang kita pelajari, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak rotasi pada katrol. Silahkan disimak videonya. Sekarang kita masuk pada pembahasan katrol. Jadi katrol itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa digunakan untuk mempermudah untuk mengangkat beban yang berat. Katrol itu dibagi menjadi dua, katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah katrol yang dihubungkan pada katrol tetap atau pada katrol tetap. Nah, katrol tetap ini adalah katrol yang bergerak tetap pada tempatnya dan tidak berpindah. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ketika dia turun ke bawah, ini ada yang namanya W itu adalah gaya berat, kemudian ada gaya. Sebuah benda digantungkan pada katrol melalui seutas tali sehingga turun ke bawah. Nah, katrol di sini dianggap sebagai silinder pejal, sehingga inersia itu sama dengan 1/2 mr², di mana I itu adalah momen inersia katrol, kilogram meter kuadrat. M-nya M besar ya, itu adalah massa katrol, kilogram, R-nya adalah jari-jari katrol. Jadi kalau M kecil itu adalah massa beban atau benda. Nah, selanjutnya, berat benda yang bergerak turun dan menyebabkan timbulnya torsi pada katrol sehingga melakukan gerak rotasi, maka percepatan katrol itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, A sama dengan M/M ditambah I inersia dibagi dengan R² dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, karena momen inersia katrol itu adalah 1/2 mr², maka percepatan katrol itu dapat dirumuskan sebagai A sama dengan M bagi M tambah 1/2 massa katrol dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini karena I-nya itu sudah dikasih masuk menjadi 1/2 mr², maka R²-nya itu habis, sehingga sama dengan 1/2 M. Jadi rumusnya berubah menjadi A sama dengan M bagi M tambah 1/2 massa katrol dikali dengan percepatan gravitasi. 2. Benda yang dihubungkan pada katrol bergerak. Jadi dianggap antara katrol dengan tali ini tidak terjadi slip. Katrol dengan tali pada beban pertama dan beban kedua ini tidak terjadi slip, sehingga kita lihat hubungan antara torsi dan tegangan tali itu adalah sigma torsi sama dengan RT1 dikurang RT2. Kenapa T1 dikurang T2? Karena beban pertama ini dia lebih berat dibandingkan beban kedua, sehingga tegangan talinya yang pertama dikurang dengan tegangan tali yang kedua karena lebih berat di bebannya massa pertama. Massa pertama ini lebih berat dibandingkan massa kedua. Nah, untuk R ini adalah jari-jari katrol dan T itu adalah tegangan tali. Jadi T1 tegangan tali pada beban pertama, T2 adalah tegangan tali pada beban kedua. Nah, kita lihat lagi hubungan percepatan linier dan percepatan sudut gerak rotasi katrol. Jadi percepatan A sama dengan alfa dikali R. A-nya adalah percepatan gerak beban meter per sekon kuadrat. Alfanya adalah percepatan sudut katrol radian per sekon kuadrat. Dan R-nya ini adalah jari-jari katrol. Nah, sekarang kita lihat gerak rotasi sebuah benda pada katrol. Jadi percepatan yang dialami sistem ini jika M1-nya itu lebih besar dibandingkan M2. Jadi M1 lebih besar dari M2-nya. Nah, untuk percepatannya ini adalah A sama dengan M1 kurang M2, berat dikurang ringan, dibagi M total ya, ini M total, dimana M1 ditambah M2 massa katrol. Jadi M kecil ini adalah beban pertama dan beban kedua, sedangkan M besarnya ini adalah massanya katrol dan dikali dengan gravitasi.
Nah, jika tidak dipengaruhi massa katrol, maka kita pakai hukum Newton, di mana sigma F sama dengan M total dikali dengan A-nya adalah percepatan. Kita masuk pada pembahasan contoh soal. Nah, benda bermassa dan dihubungkan dengan tali melalui katrol licin seperti pada gambar. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2-nya 3 kg, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya tegangan tali adalah berapa? Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah tegangan tali pada massa pertama dan pada massa kedua, berarti T1 dan T2-nya berapa. Nah, sekarang kita hitung pertama adalah untuk gaya beratnya atau berat benda. Jadi di sini W sama dengan M kali G. Jadi M1 dikali dengan G, M1-nya 2 dikali 10. 10 itu percepatan gravitasi sama dengan 20 Newton. Jadi kita pakai rumus W sama dengan M kali G ya. Nah, selanjutnya kita hitung juga yang W2-nya. W2-nya itu M kali G, berarti M2 dikali G-nya. 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Nah, setelah itu kita cari percepatan gravitasinya berapa. Jadi sigma F sama dengan M total. Jadi M total itu dari M1 tambah M2 dikali dengan A-nya. W2 dikurang dengan W1 sama dengan 5A. 30 dikurang 20 itu 10 sama dengan 5A. Jadi A sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Arah gaya berat M1 ke bawah, arah gerak tegangan talinya ke atas. Jadi untuk M1-nya ini kita akan hitung tegangan tali yang pertama. Nah, T1 dikurang W1 itu sama dengan M1 dikali dengan A. Jadi T1 itu sama dengan ini W1-nya. W1-nya itu 20, M1 2, A-nya sudah kita dapat 2. Jadi 2 kali 2 4. Jadi T1 dikurang 20 sama dengan 4. Kemudian ini kita pindah ke ruas kanan, berarti berubah tanda menjadi positif. Jadi T1 sama dengan 4 ditambah 20. T1 sama dengan 24 Newton. Nah, kemudian kita analisis untuk T2-nya. Jadi T2-nya ini kebalikannya. Kalau ini untuk yang beban yang ringan, massa yang ringan. Kemudian ini untuk yang berat. Jadi W2 dikurang T2 itu sama dengan M2 dikali A. W2-nya itu 30 dikurang dengan T2, M-nya 3 dikali 2. Jadi 30 dikurang T2 sama dengan 6. Nah, ini kita pindah ke sini. Jadi T2 itu sama dengan 30 dikurang dengan 6. Sehingga T2 itu sama dengan 24 Newton. Jadi T1 dan T2 itu sama nilainya 24 Newton.